Mel. Oh, Karamel ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Rame dan sobat-sobat dari Bebas Investasi dan juga Syariah Saham ya. Jadi di malam ini kita akan ngobrol tentang saham syariah tentunya. Tapi sebelumnya katanya kita kenalan dulu nih. Kalau saya nama saya Mang Amsi ya. Biasanya dipanggil Mang Amsi gitu. Tapi nama aslinya sih Asep M. Saiful Islam gitu. Nah, disingkat jadi Amsi kan. Kemudian ditambahin panggilan Mang gitu. Nah, sehari-hari saya guru sebenarnya Kak. Jadi Oh, ini eh, mohon Kak. maaf kalau misalnya kebetulan tadi hujan deras ya. Jadi saya perjalanan dari sekolah ke rumah itu karena berhenti gitu, berhenti berapa kali itu 4 jam. Dari saya ngajarnya dari di hutan. Jadi Oh, kalau pulang ke rumah ini ke kampung saya itu normalnya 2 jaman ya, 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi karena tadi hujan deras dan ada sebagian yang kena kemarin sempat longsor juga, jadi agak lama pulangnya. Karena harus berhenti dulu, jalan lagi. Gitu. Jadi mohon maaf tadi juga kalau mungkin ya kalau nggak diingetin Kang Adi, saya mungkin ketiduran gitu. Karena oh, kebetulan baru nyampe gitu. Kemudian ada acara dulu sebentar ya. Gitu Kak. Oh ya itu ya tentang mengenai saya ya. Kemudian apa lagi? Syariah saham ya. ya. Gimana tuh syariah Oke. saham? Syariah saham itu komunitas gitu ya, khusus investor saham syariah. Dan itu sudah ada sejak tahun 2000. Sebenarnya sih rintisannya 2014 ya, tapi kita dinamai syariah saham itu 2015 bulan Maret mulainya. Syariah saham 2015, kemudian 2016 awal ya, 2015 akhir. Dulu saya yang membuat pertama. Jadi dulu saya membuat base-nya blog ya atau website gitu. Portal lah seperti itu. Kemudian 2015 akhir gabung Kang Adi, Septian Adi Nugraha. Kemudian 2016 akhir itu ada Kang Evan. Jadi kita bertiga sebenarnya. Oke. Tapi meskipun bertiga, kita jarang ketemu, Kak. Jadi Kenapa tuh? kopdar itu ya tadi karena saya di hutan, Kang Oh, Adi di hutan juga di Jakarta. Kemudian Kang Evan waktu itu sedang ada beasiswa ke Selandia Baru. Jadi kita bertiga itu berjauhan ya, tapi alhamdulillah meskipun berjauhan tapi karena pikiran kita satu frekuensi ya, kita jalankan komunitas itu dan alhamdulillah sampai hari ini setidaknya ya ada yang dikenal lah oleh masyarakat ya meskipun mungkin belum maksimal gitu Kak. baik. Bang Amsi ngajar apa, Bang? Gimana? Ngajar apa? Saya ngajar bahasa Arab. Oh, baik-baik. Iya. Ya Banget ada nih. hubungannya dengan saham dan ekonomi ya. Jadi saya ngajarnya bahasa Arab, kemudian saya ngajarnya di madrasah, bukan di sekolah umum. Jadi Hmm, mungkin kalau orang juga banyak yang mengatakan ya, kayak nyambung gitu ya. Tapi kalau passion itu kan tidak perlu linier ya. Yang betul. namanya passion itu nggak perlu sama dengan latar belakang pendidikan kita sebelumnya. Tapi Betul. selama kita berkontribusi di situ ya, justru karyanya lebih bermanfaat mungkin buat orang lain. Setuju, setuju. Berarti Malam sih untuk kenal investasinya sendiri itu belajar sendiri kah atau ada mentor kah? Nah itu gimana tuh ceritanya? Untuk pertama kali mulai invest, main saham itu gimana tuh Mang? Mulai mungkin boleh bisa di share ke teman-teman semua. Oke Kak, dari saya mohon maaf suaranya agak feedback ya, atau kalau suara saya gimana ke sana? Oke sih, coba sebentar. Ya mungkin ada suara yang dekat di Karome di sana, Karame di sana. Kalau di sana di saya sih nggak ada, atau mungkin sedang jaringannya ya. Halo, Nah masih? sekarang mungkin boleh ditanya ke audiens, takutnya cuma di saya ya. Ya oke, mungkin kalau teman-teman yang lain gimana? Ngerasa fit apa? Atau gimana nih? Mungkin aku coba pakai headset kali ya. Boleh. Takutnya di saya gitu, takutnya di saya juga. Iya sih, betul. Coba sebentar ya.
coba cek dulu aja sama teman-teman. Jadi eh tadi sampai mana Kak? Saya lupa pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Oh, jaringan ini. Halo, gimana? Masih feedback kah? Sekarang jelas Kak. Oke, Sekarang berarti clear sekarang udah. Oke, kita oke lanjut. oke. Yes, tadi aku mau nanya nih soal Mang Amsi sendiri kenal investasinya tuh dari mana dan mulai apakah ada mentornya atau emang otodidak? Gimana tuh, Mang? Oke, terima kasih Kak. Jadi dulu saya belajar investasi karena saya kan tadi ya, tugas saya itu jauh dari kota begitu. Jadi informasi belum semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan tinggal buka IG, buka TikTok gitu, atau misalnya apa, e-book juga banyak ya. Dulu itu kan Iya. saya pertama kali belajar invest itu harus baca buku dulu gitu, belajar. Dan apa, workshop atau berbagi apa, namanya, webinar, gak ada webinar ya, seminar, workshop itu masih sangat jarang Kak waktu itu. Jadi memang kita carinya dari, mungkin kalau teman-teman yang seumuran saya itu dulu adanya mailing list. Nah, sekarang udah nggak ada, kayaknya udah jarang pakai Hmm, ya. Milis namanya, milis gitu. Jadi ada email, oke. ada grup email kayak gitu kan, email grup ya. Kalau sekarang mungkin lebih mirip ke Telegram atau misalnya grup WA ya, tapi bentuknya email gitu. Dan itu sifatnya bisa Hmm, ada thread-thread gitu, kayak Twitter lah. Mungkin ada Twitter, ada iya, utas-utas gitu ya. Nah, oke. dulu seperti itu. Jadi belajarnya lewat milis yang online itu. Hmm, Kemudian lewat forum. Dulu ada forum Detik. Ada Kaskus, mungkin masih hmm, ada ya, Kaskus, iya, Detik gitu, kayak gitu lah. Belajarnya di forum-forum kayak gitu, gitu. Belum ada sosial media, belum ada Facebook bahkan. Belum oke. ada Facebook, belum ada apalagi Instagram, apalagi TikTok, atau misalnya kayak sekarang banyak platform Telegram dan seterusnya. Hmm, Nah, jadi kita belajar, belum ada YouTube juga ya, YouTube belum dipakai banyak lah gitu. Jadi kita belajarnya memang beli buku gitu ya, kemudian juga mengikuti forum-forum seperti itu. Nah, hmm. karena waktu itu saya baru nikah, jadi mikirnya gimana caranya saya menyiapkan masa depan gitu, menyiapkan Oh, baik. anak-anak, pendidikan anak, kemudian masa pensiun saya juga gitu. Maka ternyata caranya ya lewat investasi ya. Caranya lewat Hmm, investasi, dan belajar investasi itu kalau saya pribadi sih semuanya dicoba Kak. Jadi mulai dari yang sangat oke. konservatif ya. Emas saya pernah punya, deposito juga pernah dicoba, kemudian Hmm, apa, reksadana semuanya juga, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, kemudian sahamnya semua saya pernah hmm, coba gitu. Jadi intinya ingin menemukan kita ini cocoknya di mana. Nah, akhirnya ternyata baik. kalau untuk saya ya lebih cocok mungkin ke instrumen yang moderate dan agresif ya, atau misalnya saham dan reksadana Iya. campuran atau reksadana saham. Seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Oke, mungkin kalau dari teman-teman yang lain ataupun baby ini mungkin ada yang belum paham nih, Mang. Apa sih bedanya gitu ya, saham syariah Mm-mm. sama yang non syariah gitu? Apa gitu yang membedakan? Mungkin dari Mang Amsi sendiri bisa menjelaskan, Mang. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi Ya. saham syariah dengan saham non syariah itu lebih kepada dua hal ya. Pertama itu objek investasinya yaitu sahamnya itu sendiri. Yang kedua adalah mekanisme transaksinya, mekanisme Oke. transaksi dari saham tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih cara investasi di saham syariah, maka dua hal yang diperhatikan. Pertama itu objeknya, yang kedua caranya. Nah, objeknya ini Hmm, masuk nggak daftar efek syariah gitu. Yang kedua hmm, caranya itu apakah sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, kemudian ditanya, kemudian kriteria saham syariah itu apa, Mang? Nah, kriteria saham syariah ya. itu yang membedakan dengan saham yang lain itu, pertama misalnya secara umum dibagi dua dulu ya. Ada saham syariah aktif, saham syariah pasif. Apa itu yang Oke. disebut aktif pasif? Saham syariah aktif itu adalah perusahaan yang bahkan sebelum IPO di bursa itu sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Misalnya Oke. BSI, Bank Syariah Hmm, Indonesia, kalau dulu BRIS kan, ya. kemudian Bank BTPN Syariah,
Bank Panin Dubai Syariah Bank, itu kan semuanya sudah syariah bahkan sebelum masuk di bursa. Nah, berarti itu disebutnya saham syariah aktif. Di Indonesia cuma 5. BRIS, Bank Syariah Indonesia, BTPS, Bank BTPN Syariah, PNBS, Panin Dubai Syariah Bank, BANK, Bank Aladin Syariah. Kalau yang milenial atau generasi Z mungkin lebih kenal Bank Aladin ya, karena sering bisa lihat di Alfamart gitu kan. Iya, betul. Ya, karena kerja sama Alfamart. Terakhir asuransi Jemas, asuransi jiwa jasa mitra abadi syariah, asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi, itu cuma 5. Jadi yang berlima ini sebelum ada di Bursa Efek Indonesia pun itu sudah merupakan perusahaan syariah. Ini maka disebut aktif. Apa ciri utamanya? Ciri utamanya itu ada Dewan Pengawas Syariah, DPS. Nah, itu wajib. Kalau yang namanya perusahaan syariah itu harus ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Nah, sementara yang sisanya ya, kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia itu saham itu ada 810-an. Sekarang ya. Dulu ketika saya masuk ke sini masih 300-an, sekarang sudah 800 lebih ya. 810. Nah, dari 810-an itu yang dinyatakan saham syariah sekitar 500. Sekitar 500, berarti ada sekitar 60% ya. 500 bagi 8 itu sekitar 60%-an itu sudah efek syariah. Dan kebanyakan yang tidak masuk syariah itu biasanya perbankan, asuransi konvensional. Kemudian juga saham-saham minuman keras dan juga rokok kan tidak masuk tuh di saham syariah. Nah, yang 500 itu yang dikurangi 5 tadi yang sudah nyatakan aktif ya, disebutnya saham syariah pasif. Kenapa disebut saham syariah pasif? Karena mereka yang 500-an ini tidak menyatakan diri sebagai efek syariah secara aktif dalam ADART-nya, dalam akta notarisnya gitu. Dan mereka nggak punya DPS, nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Tapi mereka dinyatakan syariah oleh pihak otoritas OJK dan juga Dewan Syariah Nasional. Maka nanti ada kriteria, mungkin yang nanti juga akan kita bahas kriterianya. Jadi intinya secara kita sebagai investornya, kita disebut sebagai investor syariah itu ketika memperhatikan 2 hal. Pertama adalah objek transaksinya itu sudah merupakan saham syariah. Kedua, cara bertransaksinya juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian tadi ya kategorinya saham syariah itu ada aktif dan pasif. Kemudian untuk mekanismenya misalnya kita tidak bisa menggunakan utang yang berbasis bunga. Misalnya kan kalau di sekuritas suka ada margin ya. Nanti kalau teman-teman jadi investor itu diberi fasilitas bisa minjem. Tapi pinjamannya itu ada bunganya. Misalnya ada bunganya dan bunganya itu tidak boleh. Misalnya karena ada berbasis riba atau berbasis bunga, maka transaksinya nggak bisa. Misalnya kita punya modal 10 juta, kita beli 11 juta nggak bisa. 10 juta ya 10 juta aja, 100 juta ya 100 juta aja. Jadi cash basis transaction. Transaksinya berbasis uang tunai yang ada. Gitu kan. Oke. Oh, I see. Cukup ini ya, panjang ya ternyata penjelasannya ya. Iya, karena harus jelas. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan buat dari si saham dari investasi syariah gitu ya. Itu ada nggak sih rujukannya kayak ke hadis apakah atau mungkin bahkan ayat Al-Qur'an gitu. Gimana tuh Bang Amsi? Oke, jadi sebenarnya sih kalau bicara investasi ya, kalau dalam konteks hukum Islam atau hukum fikih namanya, itu secara umum dibagi 2 dulu gitu. Apakah itu termasuk sifatnya ibadah langsung, ibadah vertikal atau ibadah muamalah gitu. Kalau vertikal itu ritual ya seperti sholat gitu, yang jelas rukun dan syaratnya. Ada juga ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu ibadah yang hubungannya itu antar manusia. Gitu. Nah, ketika bicara ekonomi, bicara transaksi, berarti kita bicara hubungan antar manusia dengan manusia lain. Nah, di Al-Quran sebenarnya diatur ya, dan yang unik adalah yang terkait dengan finansial atau ekonomi atau keuangan itu merupakan ayat terpanjang di Al-Quran. Jadi kalau teman-teman yang muslim membuka Al-Quran, coba cek nanti Al-Baqarah ya, nomor 2 Al-Baqarah itu ayat 282, itu 1 halaman penuh ayatnya. Itu ayat terpanjang, nggak akan ditemukan lagi di yang lain ya. Itu rujukannya ternyata ayat terpanjang itu nggak bicara tentang ibadah ritual, nggak bicara tentang sholat gitu, nggak bicara tentang puasa.
nggak bicara tentang zakat yang hubungannya itu vertikal dengan Tuhan. Tapi justru diawalinya itu, hai orang beriman, jika kamu saling berutang, nah, jika kamu saling berutang dengan orang lain gitu ya, dengan satu utang yang ada jatuh temponya, maka tuliskanlah. Maka tuliskanlah. Jadi ayat terpanjang itu bicara tentang aturan transaksi yang harus detail, yang harus tercatat, yang harus ada saksinya, yang harus ada invoice-nya kalau bahasa sekarang. Itu semuanya tertata rapi gitu. Secara administratif dan akuntansinya itu harus ada. Nah, itu bicara tentang itu. Dan itu menjadi salah satu landasan kalau kita sebagai orang muslim ya, itu landasan bahwa kita harus melek ekonomi. Kita harus melek finansial. Jadi melek finansial itu bukan semata-mata buat kaya. Tapi melek finansial itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, kemudian di ayat lainnya juga ada, dan ini juga di tradisi Nasrani juga ada ya, di tradisi agama Nasrani juga ada, misalnya kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang menakwilkan mimpi raja yang melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, ada 7 tangkai subur dengan 7 tangkai kering. Itu nggak ada ahli takwil mimpi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi Yusuf yang menjawab bahwa akan ada masa krisis setelah masa gemilang, masa laris. Akan ada masa malang setelah masa gemilang. Nah, 7 sapi gemuk itu adalah 7 masa kesuburan, 7 masa subur. Dan 7 sapi kurus itu adalah 7 masa paceklik. Ya, 7 masa paceklik. Nah, si masa paceklik ini bisa menghabiskan masa subur, masa makmurnya. Kenapa? Karena solusi dari Nabi Yusuf apa? Hendaknya ketika sedang subur itu, sedang makmur itu, menyimpan sebagian hasilnya untuk mempersiapkan diri di masa paceklik. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya di situ adalah konsep investasi sejak awalnya seperti itu. Jadi itu udah ribuan atau udah berabad-abad yang lalu ya. Dan terbukti di kisah Nabi Yusuf itu, baik di tradisi Muslim atau di tradisi Nasrani, ketika 11 saudaranya minta bantuan ke Mesir itu kan karena negara di sekitar Mesir itu waktu itu sedang dilanda kelaparan dan krisis pangan. Dan hanya Mesir yang pangannya berlimpah. Kenapa? Karena mengindahkan nasihat dari Nabi Yusuf gitu. Dan Nabi Yusuf langsung diangkat menjadi Menteri Pertanian waktu itu untuk mengatur, ya kan, dari penjara tuh dikeluarkan, diminta takwil mimpi, kemudian akhirnya kata Nabi Yusuf, kita harus menyiapkan masa paceklik di masa subur itu. Kita bikin lumbung, maka sebagian hasil panen itu disimpan di lumbung. Maka ketika datang masa paceklik, Mesir masih bisa ada bahan pangan, ada bahan konsumsinya. Sementara negara di sekitar Mesir itu kelaparan, sampai minta bantuan pangan ke Mesir. Artinya secara implisit di situ digambarkan bahwa investasi itu penting, gitu. Menyimpan kerakusan saat ini untuk kenyamanan, keamanan di masa depan itu sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, gitu kan. Baik. Oke. Nah, kalau misalkan, sama aku mau nanya juga nih Kak, kalau misalkan hukumnya kita investasi tapi enggak di saham syariah. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana tuh? Oke, jadi kalau bagi saya sih yang namanya hukum fikih ya itu bisa berbeda pendapat gitu ya, berbeda pendapat. Tapi kalau saya memegangnya ketika kita ada pilihan untuk berinvestasi di yang syariah, kenapa tidak kita memilih yang syariah gitu. Sama kalau kita nabung gitu ya, kalau kita nabung, kalau dulu disebutnya kita darurat nabung di bank konvensional karena tidak ada bank syariah. Tapi kalau sekarang bank syariah sudah di mana-mana, jadi sebenarnya supaya kita terhindar dari praktik-praktik yang tidak diperbolehkan, lebih amannya kita nabungnya atau bertransaksinya di bank syariah. Adapun ada di sana dalam pelaksanaannya banyak dikritisi, misalnya ngomong sama aja gini. Kalau saya bilang nggak sama di akadnya gitu, nggak sama, tetap ada bedanya. Jadi yang membedakan dari syariah dengan konvensional itu lebih di akad. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana hukumnya investasi di instrumen yang non syariah gitu. Kalau bagi saya gitu ya. Kalau bagi saya saya lebih memilih investasi di saham syariah. Kenapa? Karena yang tidak syariah ini, katakanlah ini tidak diperbolehkan.
tidak diperbolehkan. Jadi kan gini ya, kalau kalau kita kembali ke konsep Al-Qur'an kan, konsumsi itu harus halal dan baik kan. Betul. Konsumsi itu harus halal dan baik. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, berarti instrumen investasinya itu harus halal dan baik juga. Kenapa? Oke. Karena kalau tidak halal dan baik, berarti ada sesuatu yang tidak dibolehkan kita konsumsi. Kalau saya sih lebih mikirnya ke sana ya. Kalau masalahnya, emang sama aja ya, itu persepsi masing-masing. Tapi Iya, kalau saya pribadi, halal dan baik itu dua hal yang berpengaruh kepada keberkahan hidup gitu. Halal itu dari sisi kita menambah kedekatan pada Allah atau Tuhan gitu ya. Sementara baik itu lebih ke fisik kita lebih kuat menghadapi kehidupan. Jadi konsumsi yang halal dan baik itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu sifatnya kumulatif. Termasuk ketika berinvestasi. Ketika berinvestasi pun kita harus memilih instrumen yang bukan hanya gitu, yang bukan hanya untung, tapi juga dibolehkan. Kenapa? Karena kalau untung saja mah gampang gitu. Tapi yang susah itu bagaimana memilih-milih apa yang bisa kita konsumsi itu. Kenapa? Karena selalu pasti ada hikmahnya kenapa ini dibolehkan, kenapa ini tidak dibolehkan. Dan itu bisa dibuktikan secara sains, bisa dibuktikan juga secara keyakinan. Yang terpenting, nyamannya teman-teman seperti apa. Kalau saya misalnya nyamannya ya saya nggak bisa beli saham yang non syariah. Kenapa? Karena bagi saya nggak nyaman. Menurut apa yang saya yakini itu tidak membuat saya lebih nyaman. Kenapa? Karena berarti saya memegang atau memiliki barang yang tidak dibolehkan untuk dimiliki. Ya, seperti itu aja sih Kak kalau saya. Jadi intinya boleh nggak hukumnya? Kalau bagi saya itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain itu silahkan. Karena dalam fikih itu berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Gitu kan. Baik. Berarti ya memang akan kembali lagi ke kita percayanya, yakinnya seperti Iya, apa betul. ya, Mang ya. Oke, Betul sekali. baik. Nih aku mau bahas sedikit soal indeks saham syariah nih. Sebenarnya kalau kemarin kan aku sempat baca artikel kalau sekarang tuh indeks saham syariah tuh ada 5 ya kalau nggak salah ya. Betul Kak. Oh iya. Nah, iya. Itu tuh apa aja sih dan mengacunya tuh kemana gitu, Mang? Mungkin Mang Amsi boleh menjelaskan. Oke, makasih. Jadi kalau kita bayangkan itu layer ya, ada layernya, ada apa lapisan ya, lapisan. Lapisan terluar dari indeks saham syariah itu namanya ISI. Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi ISI ini diambil dari IHSG ya, yang 810 itu disaring berdasarkan kriteria, maka jadi ISI. Tinggal 500-an. Baik. ISI itu Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian dari ISI ini diperas lagi, ada namanya JI 70, Jakarta Islamic Index 70. Jadi itu layer kedua, Jakarta Islamic Index 70. Nah setelah itu diseleksi lagi, jadi dua, JI 30 dan yang terbaru, IDX Syariah Growth ya. Kalau nggak salah IDX Growth Syariah 30 itu turunan dari JI 70. Terakhir ada IDX MES BUMN 17. IDX MES BUMN 17 itu lebih spesifik dan lebih terklaster hanya untuk BUMN aja. Badan usaha milik negara dan diambilnya cuma 17 gitu. 17 dari total stok yang ada atau saham syariah yang ada. Jadi kalau kita bicara stok universe ya atau misalnya semesta saham, seperti yang paling luar itu yang paling banyak itu ISI. Dari ISI dipilih nanti tinggal 70 namanya JI 70. Dari JI 70 dipilih jadi tinggal JI 30 dan IDX Syariah Growth 30. Kemudian yang paling berbeda mungkin IDX MES BUMN karena itu hanya BUMN saja dan diambil 17. Jadi BUMN itu kan ada sekitar 30-an yang ada di bursa efek ya. Jadi diambil yang 17 yang syariah. Misalnya di situ nggak masuk misalnya BMRI nggak masuk. BMRI, kemudian BBNI, BBRI gitu-gitu nggak masuk. BBCA kan bukan BUMN. Agro, kemudian misalnya apalagi Jasa Marga, kemudian Krakatau Steel itu nggak masuk. Jadi yang masuk cuma 17 itu. Nah, kalau urutan historisnya yang pertama ada itu Jakarta Islamic Index yang 30 itu, tahun 2000.
Kemudian setelah itu ada apa namanya, Indeks Saham Syariah Indonesia, itu tahun 2011. Kemudian setelah itu ada Jakarta Islamic Index 70, itu tahun 2018. Kemudian ada IDX MES BUMN, itu tahun 2021 kalau tidak salah. Dan yang terbaru adalah IDX Syariah Syariah Growth. Growth ya, Ya. 30, itu tahun ini gitu. Jadi yang terbaru yang berdekatan ya antara IDX MES BUMN dengan IDX Syariah Growth. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya sebenarnya untuk memudahkan teman-teman ketika memilih sahamnya, mau saham syariah apa, karena sudah dipilihkan, nggak usah bingung lagi gitu, nggak usah nyari satu persatu, nggak usah men-screening lagi gitu. Tapi kita tinggal, oh kalau pengen Jakarta apa yang masuk 30 besar, masuk YI 30, atau yang 30 besarnya bagus secara pertumbuhan, berarti yang growth-nya. Kalau pengen BUMN aja berarti IDX MES-nya. Kalau ingin yang agak apa second liner ada JI 70. Kalau dari semesta saham semua ada isi. Jadi sebenarnya itu untuk memudahkan teman-teman memilih saham tanpa harus menyeleksi sendiri. Tidak. Baik. Berarti untuk bedanya si Jakarta Islamic Index sama IDX Syariah Growth itu tadi ya, beda Iya. mau dilihatnya dari mananya gitu. Kalau misalkan ngeliat Kalau JI ya 30 itu ya, J30 itu lebih ke kapitalisasi dan likuiditas ya. Jadi marketnya, kapitalisasi pasarnya terbesar 30 besar, dan juga transaksinya dalam berapa bulan terakhir itu liquid, diperjualbelikan tiap hari gitu. Itu kalau JI 30. Kalau yang growth itu lebih ke fundamental. Misalnya sahamnya itu harus tumbuh dalam berapa, misalnya 5 tahun terakhir. Jadi ada kriteria khusus lagi, lebih spesifik lagi. Dan itu boleh jadi beririsan, Kak. Misalnya JI 30 masuk, IDX Growth juga masuk, IJI 70 juga masuk, gitu. IDX MES BUMN juga masuk, bisa semuanya beririsan. Semuanya, misalnya TLKM, kita cek aja TLKM itu masuk di BDX MES BUMN, masuk di ISI pasti ya. Kalau pasti masuk di ISI, pasti masuk semua tuh kalau ISI. Masuk di JI 70, nah tinggal cek lagi. Di JI juga masuk, tinggal cek di Growth masuk nggak. Kalau masuk berarti Telkom ini masuk di 5 indeks syariah secara beririsan semua. Seperti itu. Oke, I see. Nah, tadi tuh kan Malam sih juga sempat ngebahas ini ya, soal Dewan Pengawas Syariah ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, aku mau nanya nih, Mang, si Dewan Pengawas Syariah ini tuh yang ini bukan sih, dia tuh menilai satu emiten buat masuk sebagai konstituen di indeks syariah atau bukan? Atau mungkin yang menilai suatu emiten itu ada beda lagi? Gimana nih? Oke Kak, pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan yang baru nih bagi saya. Jadi beda antara DPS dengan DSN ya. Kalau DPS itu Dewan Pengawas Syariah, itu biasanya salah satu syarat berdirinya emiten atau perusahaan syariah atau bank syariah atau koperasi syariah, mereka harus memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan bahwa operasional dari bisnisnya itu sesuai dengan prinsip syariah. Itu DPS. Jadi DPS itu melekat di emiten syariah, di perusahaan syariah. Adapun yang menyeleksi kriteria saham syariah atau bukan, itu namanya bukan DPS, tapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Itu beda, sangat berbeda. DPS itu ada di misalnya Bank Syariah Indonesia ada DPS-nya, koperasi BMT apa ada DPS-nya. Jadi itu sifatnya lembaga gitu ya, instansional lah. Tapi kalau misalnya Dewan Syariah Nasional itu sifatnya nasional, Majelis Ulama Indonesia. Jadi di bawah MUI itu ada salah satu badan namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini selain tadi ya menentukan kriteria, kemudian menyeleksi emiten, fungsi utamanya sih menerbitkan fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah atau dengan keuangan syariah. Dan juga mengawasi pelaksanaannya itu. Tapi bukan berarti DSN ini ada di satu lembaga tertentu. Misalnya di bank tadi enggak, DSN ini di pusat di MUI-nya, di Majelis Ulama Indonesia. Jadi berbeda lembaga dan berbeda fungsinya gitu. Nah, DSN MUI ini biasanya
dalam setahun itu rapat pleno 2 kali bersama OJK di akhir Mei dan akhir November. Nah, sekarang akhir November. Kenapa? Untuk menentukan daftar efek syariah atau yang akan jadi acuan indeks saham syariah Indonesia efektif 1 Juni dan 1 Desember. Jadi setahun itu 2 kali nge-reviewnya. Akhir Mei untuk mulai 1 Juni efektifnya dan akhir November untuk efektifnya 1 Desember. Seperti itu. Baik-baik. Berarti kalau DPS tuh emang khusus buat yang perbankan syariah mungkin ya, secara perbankan, secara singkatnya. Betul. Perbankan, terus multi finance, terus asuransi syariah, multi finance syariah, koperasi syariah, BMT, Baitul Mal wa Tamwil, lah seperti itu Kak. Jadi mereka butuh DPS atau misalnya perusahaan konsultan syariah juga harus ada DPS-nya. Oke, baik. Oke, nah ini aku mau nanya nih ke Mang Amsi. Gimana nih Mang Amsi akhir tahun ngelihat bakal ada peluang window dressing nggak Mang Amsi? Oke, kalau dilihat dari secara historis ya, Desember itu memang salah satu bulan yang indeksnya itu biasanya ditutup menguat gitu, secara historis dalam mungkin 5-10 tahun terakhir seperti itu. Dan kalau misalnya indeksnya itu ditutup naik atau IHSG ya di kita itu ditutup naik, berarti itu mencerminkan saham-saham yang mengerek indeks itu yang naik. Dan kita tahu misalnya saham-saham pengerek indeks itu yang terbesarnya di Indonesia itu perbankan ya, kemudian juga rokok, kemudian juga misalnya telekomunikasi, kemudian otomotif gitu. Nah, kita tinggal pilih saja. Misalnya di antara yang penggerak indeks yang indeks utama itu mana yang termasuk ke dalam efek syariah. Misalnya ada TLKM, Telkom, kemudian misalnya ada lagi ICBP, gitu. Indofood ya, ICBP, INDF, kemudian Cepin, ada Unilever dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya window dressing itu kan big fund ya, fund manager gitu. Yeah. Fund manager itu milih sahamnya bukan, jarang sekali saham second atau third liner gitu. Pasti saham-saham yang blue chip. Saham-saham yang masuk LQ45, saham-saham kalau yang syariahnya saham-saham yang masuk JI gitu. Pasti yang direbalansinya yang itu. Nah, kita tinggal cek aja kira-kira secara historis saham apa ya yang syariah begitu. Saham syariah itu misalnya yang yang kinerjanya bagus, kemudian juga biasanya di akhir tahun naik terus. Nah, itu misalnya kita cek dalam 5 tahun terakhir sejarahnya, riwayat-riwayat saham-saham syariah penggerak indeks besar ya, yang memang secara sejarahnya itu naik di bulan Desember. Itu aja mungkin kalau dari saya Kak. Oke, I see. Ini by the way buat baby-baby dan teman-teman yang lain kalau mau nanya boleh ya di kolom komen atau di question box. Nah, nanti biar aku sampaikan ke Mang Amsinya. Ini udah ada yang mulai nanya nih, Mang. Mang Amsi mau nanya, kenapa review ISSI mulainya per awal Desember, tidak di awal Januari? Nah, kenapa tuh, Mang? Mungkin Mang Amsi bisa menjelaskan. Kalau itu juga justru pertanyaan yang baru bagi saya ya, atau mungkin dulu sejarahnya mungkin sejarahnya seperti itu awalnya gitu. Oh ya, setahu saya gini, dulu itu bulan Mei 2011 itu ada tiga hal yang menjadi tonggak sejarah pasar modal syariah di tahun 2011. Pertama adalah terbitnya fatwa tentang transaksi saham syariah, itu fatwa nomor 80 fatwa DSN MUI nomor 80. Itu bulan Mei. Kemudian di Mei 2011 itu ada SOTS, Sistem Online Trading Syariah pertama di dunia. Dan satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di dunia itu SOTS kita. Kemudian yang ketiga adanya indeks saham syariah Indonesia. Jadi ketika diluncurkannya bulan Mei, mungkin ya sampai sekarang jadi ngikut bulan Mei ya. Kayak ini aja, LQ45 itu kalau tidak salah Agustus dan Februari. Betul ya? Februari dan Agustus. Jadi bulannya pun tidak simetris gitu. Tidak seperti biasa. Tidak Januari sampai Juni gitu, tidak Juli sampai Desember. LQ45 itu reviewnya kalau nggak salah Februari dan Agustus.
Oh, Kemudian oke. jaka apa indeks saham Indonesia juga Mei dan November atau Juni dan Desember. Kenapa? Hmm. Tetap aja bedanya 6 bulan sekali. 6 Juni itu kan bulan 6, Desember bulan 12. Ya benar kan 6 bulan. Yang penting di Betul. rentangnya itu 6 bulan. Mau di bulan apa? Misalnya nanti ada indeks baru kayak kemarin nih. Yang Syariah Growth itu kan Oktober ya kemarin ya. Kalau nggak Hmm. salah Oktober atau November. Oktober berarti bulan 10. Nanti reviewnya berarti bulan April ya. Gitu. April, iya. April gitu. Oh, oke, Jadi oke, I nah, see. itu mah istilahnya apa ya? Karena waktu itu kebetulan dirilisnya bulan apa ya, di reviewnya di bulan itu juga gitu. Supaya Oke, oke. lebih memudahkan gitu. Memudahkan ya. Baik, Iya, baik, betul. baik. Ini aku mau nanya nih ke Mang Amsi. Kira-kira di kuartal 1 tahun depan nih, menurut Mang Amsi sektor apa aja nih yang bakal outperform? Aduh, kalau saya sih jarang bisa memprediksi ya. Kenapa? Karena Kenapa tuh? bagi saya sih tugas investor dan trader itu bereaksi ya, bukan Oke. memprediksi. Kenapa? Karena prediksi itu bisa saja salah. Tapi yang Betul. namanya reaksi itu kan bagaimana kita mengantisipasi kalau sektor ini kurang bagus berarti dirotasi ke sektor apa. Kalau Hmm. saham ini kurang bagus berarti kita ganti ke saham apa. Jadi sifatnya lebih lebih bereaksi saja. Tapi kalau bicara sektor apa gitu ya, mungkin bisa dicek biasanya di awal tahun itu kalau sudah normal ya. Kalau sekarang saya nggak tahu sudah normal atau belum. Biasanya saham-saham konstruksi yang mulai naik gitu. Kenapa? Karena kontraktor itu biasanya dibayar di akhir tahun. Nah, Oh iya, kita tinggal betul. cek aja. Kita tinggal cek aja saham-saham konstruksi yang misalnya sedang apa? Sedang turun harganya, tapi secara kinerja naik. Dan istilahnya ada Hmm. divergen ya. Divergen antara kinerja dengan harga. Jadi kinerjanya naik, harganya lagi jatuh. Kan itu sebenarnya sih peluang ya. Cuman masalahnya Iya. berani atau tidak aja gitu. Nah, itu untuk misalnya itu. Kemudian juga ada yang mengatakan CPO. CPO ini Hmm. kan kalau kebijakan biodiesel katanya ditegaskan begitu, maka yang diuntungkan adalah saham-saham CPO. Dan kita Hmm. juga tahu di tahun ini saham CPO ini apa kinerjanya melonjak gitu. Hmm. Kinerjanya sangat ratusan persen. Nah, laba bersihnya itu naik ratusan persen di beberapa emiten. Nah, kita tinggal cek aja mana saham favorit kita di CPO apa misalnya. Ya, ada Oke, yang oke. menyebut misalnya DSNG, ada yang menyebut TAPG, ada yang lagi yang menyebut CSRA, itu yang second linernya. Ada yang misalnya AALI, misalnya dicek lagi AALI, atau misalnya apa lagi ya tadi? AALI, kemudian LSIP, nah seterusnya juga bisa gitu. Oke. Oh, ini tadi ada yang ngerespon nih, yang soal ISSI. Sebenarnya lebih nyaman kalau misal di awal tahun sih, tapi makasih atas jawaban atau penjelasannya, hatur Oh nuhun. iya, gini Kak, sebenarnya kalau menjawab itu gini, ketika misalnya Mm-mm. awal tahun itu dasar laporannya itu belum ada gitu. Kenapa? Karena di awal Hmm. tahun itu perusahaan belum merilis laporan tahun sebelumnya. Oh iya, Jadi betul. kenapa misalnya indeks saham syariah Indonesia itu muncul di bulan Juni? Karena melihat dulu hasil dari kinerja tahunan Kinerja. tahun sebelumnya Iya, yang betul. biasanya rilis sampai bulan April dan Mei Hmm. gitu. Kemudian untuk yang sesi kedua yang bulan November sekarang itu menggunakan laporannya itu per Juni kemarin, per setengah semester. Jadi yang dikajinya itu laporannya setengah tahun. Jadi untuk yang Mei itu menggunakan laporan tahunan tahun sebelumnya, Ya, 1 tahun penuh. Untuk yang bulan yang Desember atau Desember. November sekarang ya ininya apa namanya istilahnya rebalancingnya atau seleksi ulangnya itu menggunakan laporan keuangan bulan semester pertama kemarin, Juni 2022. Jadi karena kan emiten di kita itu mohon maaf agak malas-malasan kalau ngirim laporan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman? Karena saya ini mengentri 800-an perusahaan yang ada di bursa itu saya entry laporan keuangan satu persatu, Kak. Dan Oh, sampai hari ini yang kuartal 3 saja itu baru 300-an dari 800 gitu. Padahal sudah masih banyak deadline ya. masih banyak.
deadline-nya itu 31 Oktober. Waduh, Sekarang sudah November. Udah lewat tuh. iya udah lewat Istilahnya malah adalah, deadline-nya. iya, jadi ada yang bilang itu relaksasi karena masa pandemi kemarin memang Iya, ditoleransi. Tapi kalau sekarang dari 800 belum setengah-setengahnya, setengahnya pun belum gitu. Berarti setengah kan memang belum. ya seperti itulah. Makanya Ya, baik-baik. diberi kelonggaran yang Juni aja itu baru bulan Oktober atau September itu baru mulai banyak. Sampai 90% itu baru bulan September Oktober. Mhm. Maka kenapa itu dibuat? Kalau misalnya gini, emang bisa aja dong bulan Januari ya. Kalau Januari misalnya apa istilahnya yang jadi rujukannya belum ada gitu. Yang belum jadi rujukannya itu belum pada Oke, lapor. Gitu Kak, mungkin kalau saya melihatnya ya oke, saya baru ingat oke. situ. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Assalamualaikum, Mbak. Maaf sih, kalau kita beli saham syariah tapi sekuritas masih reguler gimana? Waalaikumsalam. Gimana tuh, Oke, Mam? sebenarnya sih boleh saja. Ya, boleh. Kenapa? Karena tadi kembali ke dua hal. Selama objeknya saham syariah dan selama transaksinya itu diperbolehkan menurut syariah gitu. Misalnya kita beli saham BRIS gitu, yang paling mudah BRIS aja ya. Kita beli saham BRIS, Ya. ini bukan berarti apa namanya pom-pom ya. Bulan BRIS, apa beli BRIS misalnya. Beli Hmm. BRIS tapi pakai utang, itu Hmm. nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke. Kenapa? Karena Oke. objeknya BRIS tapi transaksinya tidak syariah, menggunakan bunga. Transaksinya. Nah, Oke. inilah yang apa? Yang istilahnya kalau di reguler itu masih terbuka peluangnya gitu. Maka mungkin Hmm. solusinya adalah yang tadi bertanya itu ya, Kak siapa namanya? Mungkin bisa minta ke sekuritasnya untuk mematikan atau menonaktifkan fungsi reguler, menonaktifkan margin maksud saya, menonaktifkan Oh. fasilitas margin. Ya, Hmm. jadi bisa aja kita belinya di akun reguler atau akun yang belum syariah, tapi minta ke sekuritasnya tolong nonaktifkan fasilitas margin saya supaya saya tidak Hmm. bisa ngutang. Jadi Hmm. ketika misalnya lebih dari limit itu langsung ditolak, Anda nggak punya modalnya gitu. Kalau yang syariah kan gitu, Betul. Anda Ya. tidak punya uang untuk membeli saham ini karena kalau memaksakan Anda terkena margin dan itu riba. Misalnya gitu kan kalau yang syariah seperti itu. Nah, kalau yang reguler kan nggak ada, bebas-bebas aja. Misalnya Kak Rame misalnya mau beli nih 10 modalnya 10 juta, ternyata Hmm. pas beli 12 juta, itu kan masih bisa pinjam untuk ke sekuritas kalau yang Ya, reguler. betul. Tapi kalau yang syariah itu langsung di-cut, nggak bisa, kamu nggak punya uangnya, kamu pakai utang, margin kan gitu. Nah, Betul, betul. solusinya tadi kita minta nonaktifkan fasilitas margin. Karena gini, dua hal yang dipenuhi. Pertama efeknya harus syariah, yang kedua mekanismenya. Sekarang dibalik, mekanismenya syariah nggak pakai utang, Hmm. tapi beli, Tapi, mohon maaf, MLBI misalnya, ya. multi bintang, gitu kan perusahaan bir, nggak boleh kan? Tetap Ya. nggak bisa. Kalau syariah nggak boleh. Kenapa? Hmm. Meskipun tidak pakai utang, tapi efeknya tidak diperbolehkan. Betul. Jadi dua hal ini harus kumulatif, harus bersatu dalam satu transaksi. Sahamnya syariah, transaksinya juga sesuai syariah, Syariah. bukan yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, kalau kita belum punya akun syariah ya atau belum punya SOTS, berarti nonaktifkan fasilitas margin. Yang kedua, teman-teman harus tahu yang dibeli itu adalah saham syariah. Caranya gimana? Teman-teman cek isi gitu, atau teman-teman bisa gunakan fasilitas dari syariah saham, ada aplikasi namanya Hisa, tinggal ketikkan di situ kode sahamnya nanti muncul, kalau warna merah non syariah, kalau warna hijau itu syariah gitu kan, itu lebih mudah lagi Hmm. karena mungkin kalau di yang reguler kan nggak dimunculkan atau nggak dicoret, Iya. tetap aja ada semua kan, Iya. tetap aja ada semua. Nah, solusinya tadi bisa kita catat sendiri, yang 400, yang sekitar 500 itu kita tulis kodenya, kemudian pas mau transaksi lihat, oh ini nggak masuk, nggak boleh gitu. Tapi ya, itu kalau memang kita masih belum punya akun syariah. Nah, kalau yang sudah punya akun syariah kan lebih mudah lagi. Pertama, Iya. kita nggak ribet gitu dengan apa, dengan transaksinya gitu kan. Oke, baik. Berarti emang dua-duanya nih harus ada ya kalau misalkan untuk pembelian Mm-mm. apa saham syariah, baik dari transaksi dan apa tadi saham Objeknya. syariah itu sendiri, objeknya itu sendiri ya. Oke, Mm-mm. Betul. baik-baik.
Ini mungkin dari baby atau teman-teman yang lain masih ada yang mau nanya, boleh aku masih buka pertanyaan, boleh langsung ditulis di question box atau di kolom komen. Nah, kalau ini terakhir dari aku nih, Mang. Mungkin Iya. ada tips, ada saran dari Mang Angsi buat teman-teman dan baby-baby yang lain biar apa ya, halal gitu investasinya, atau mungkin ada saran-saran yang mungkin yang baru pengen mulai coba buat mulai investasi secara halal ke saham syariah, gimana tuh, Mang? Silakan. Oke. Modal utama investasi itu adalah keberanian ya. Karena Ya, meskipun misalnya kita punya banyak uang, tapi nggak berani memulai ya tetap aja nggak jadi investor kan. Nah, betul. maka lakukanlah pertama mulailah dari modal yang terjangkau bahkan yang siap hilang. Gitu. Ingat investasi di saham syariah itu investasi berisiko, harus siap rugi. Kalau untung mah nggak usah ditanya pasti siap semua. Nah, pertama itu makanya siapkan dana terjangkau, siapkan uang yang kalaupun habis tidak membuat dapur kita bermasalah. Gitu. Hmm. Yang kedua, lakukan STMJ. Ya, apa itu STMJ? Latihan STMJ. STMJ. Setor, tarik, membeli, jual. Oh, baik. Setor, tarik, membeli, jual. Membeli Karena jual. sepanjang yang saya tahu, dari dulu saya pertama kali investasi sampai hari ini, yang empat ini selalu dilakukan. Deposit, setor, withdraw, tarik, atau store, tarik ya. Tarik. Membeli, buy, menjual, sell. Kan itu. Nah, itu yang Hmm. kedua. Yang ketiga, pelajari Fatama nih. Fatama nih, ada di kaos saya. Fatama. Fatama itu fundamental analysis, technical analysis, money management. Di bawahnya ada Oke. what, when, how gitu kan. Apa yang dibeli sahamnya, bagus nggak? When, kapan waktu belinya yang tepat atau waktu jualnya yang lumayan profit. Dan how, berapa banyak modal yang bisa kita tanamkan di saham tersebut. Fatama. Hmm. Yang keempat ya, tadi satu daya, satu modal terjangkau, dua STMJ, ketiga Fatama, keempat upgrade terus informasi dan skill investasi karena setiap tahun tuh bisa beda tema. Tahun 2020 Betul. saham-saham kesehatan dan farmasi yang booming. 2021 saham-saham bank digital yang booming. 2022 saham-saham batu bara yang booming. 2023 belum tahu kita apa yang akan booming. Seperti itu. Jadi setiap tahun itu punya jagoannya, punya sektor utamanya, punya sektor yang uptrendnya seperti apa. Tiap tahun bisa berubah-ubah. Maka selalu dinamis dalam memandang pasar, karena pasar itu singkatan. Pastinya selalu benar. Nah, pasar pastinya selalu benar. Ya. Jadi jangan pernah merasa bisa mengatur pasar, karena pasarlah yang pastinya selalu benar. Seperti itu. Oke, baik. Mantap. Nih bisa jadi catatan banget nih ya buat teman-teman dan baby-baby yang lain. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari teman-teman untuk baby. Nanya, Mang Amsi mau tanya, kalau mau jual itu lebih baik berapa persen dari total deposit, Mang? Katanya. Mungkin boleh, Mang Amsi jawab. Oke. Kalau itu sebenarnya rumusnya adalah acuan untuk cuan. Oke. Acuan untuk cuan. Jadi kita harus punya acuan untuk cuan, misalnya ya. Misalnya, saya acuan untuk cuannya itu kalau sudah 3 kali deposito deh. Berarti kan kalau sekarang deposito 4%, berarti 12% baru saya jual. Dari modal awal ya. Dari modal Ya. awal. Atau misalnya, kalau saya acuan untuk cuannya itu kalau sudah menyentuh resisten. Nah, itu kan teknikal berarti. View-nya teknikal. Iya. Misalnya ya, kalau kita beli saham ABCD itu supportnya 700, resistennya 900. Beli di 700, jual di 900. Itu juga acuan untuk cuan. Atau misalnya ada lagi, pokoknya acuan untuk cuan saya itu kalau sudah labanya sudah setara motor, gitu. Misalnya 15 juta, gitu ya. Jadi tergantung kenyamanan masing-masing ya. Tergantung kenyamanan masing-masing, mana yang akan digunakan, tergantung strategi masing-masing, menggunakan teknik apa, misalnya apakah bottom fishing, kalau teknikal apakah buy on breakout, bobo istilahnya, atau boss buy on strong support, itu kan beda-beda. Jadi setiap orang punya acuan untuk cuan masing-masing. Yang terpenting ketika kita cuan itu pastikan bahwa harga jualnya di atas harga beli dan fee. Itu strategi paling ampuh, Kak. Jadi kalau ada banyak yang nanya ke saya,
mengapa sih strategi saham yang paling apa? Strategi paling jitu dalam trading saham? Saya bilang, juallah saham Anda di atas harga beli ditambah komisi, maka cuan adalah niscaya. Oke, mantap. Oke, keren, keren, keren. Wah, terima kasih banyak nih buat Mang Amsi udah Sami-sami. sharing-sharing, udah bagi-bagi tips, sudah banyak mengedukasi juga ya soal saham syariah. Nih mungkin Makasih, buat Kak. terima kasih ini buat baby-baby dan teman-teman yang lain. Kalau misalkan emang masih ada pertanyaan dan pengen ngobrol sama Mang Amsi juga, boleh langsung ke IG-nya Syariah Saham ya, Mang ya. Atau mungkin Iya, ke betul, Kak. IG-nya Mang Amsi juga, apa IG-nya? Mang.amsi. Oke, Mang.amsi. Mang titik Amsi. Oke, nah sukses terus buat Syariah Saham ya, Mang. Sama-sama, Sukses Kak juga buat Ramen, Mang dan baby Amsi. juga ya. Ya, Iya. sami-sami. Oke, nah buat BBB dan teman-teman yang lain yang belum follow IG Bebas, yuk follow Bebas Investasi di TikTok, Twitter, dan Instagram. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat investasi di Bebas Investasi ya. Aku Ramel pamit undur diri, see you semuanya. Thank you, Mang Amsi. Sama-sama, Kak. Makasih semua. Bye-bye.